Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Sri Rahayu dari kelas 3B dengan NIM 12220800068 akan membahas mengenai resum latih logika. Pada pembahasan pertama, kita akan mengulas mengenai kesalahan dalam berpikir. Kesalahan dalam berpikir itu disebut juga dengan kesalahan logika. Nah, kita mulai dari kesalahan logika dalam kategori salah fokus. Kesalahan ini bisa terjadi jika tidak objektif dan membiarkan perasaan atau asumsi pribadi mempengaruhi proses berpikir. Nah, ada 4 macam kesalahan logika yang termasuk kategori salah fokus. Yang pertama itu ada ad hominem atau salah fokus terhadap pribadi seseorang. Misalnya itu menyerang latar belakang, kondisi fisik, atau kepercayaan pembuat argumen, bukan isi dari argumen itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada fokus pada bukan fokus pada inti argumen. Penjelasan ini maksudnya adalah fokus pada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak disukainya. Nah, yang ketiga itu ada tu quo que atau salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Dan yang terakhir ada fokus ke pendapat mayoritas. Dan ingat juga, seseorang pemikir kritis adalah pemikir yang adil sejak dalam pemikiran. Nah, kesalahan yang kedua itu, pembahasan yang kedua itu mengenai kesalahan dalam kategori lompatan logika. Hal ini terjadi saat seseorang terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa premis yang cukup. Ada 4 jenis kesalahan lompat logika. Yang pertama itu, menganggap karena A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Nah, maksudnya begini, sebelum menyimpulkan A menyebabkan B, kita harus menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat itu terjadi. Artinya, fakta bahwa A terjadi sebelum B belum menjelaskan bagaimana A menyebabkan B. Misalnya, kasus penyakit malaria. Dulu, orang-orang beranggapan bahwa penyakit malaria ini disebabkan oleh udara malam. Namun setelah penelitian, penyakit malaria ini disebabkan oleh nyamuk Anopheles yang dimana nyamuk ini mencari mangsanya di dalam kegelapan. Seperti itu. Yang kedua itu membesar-besarkan dampak. Nah, ini terjadi kalau kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Kesalahan ini bisa terjadi secara tak sengaja, tapi bisa juga orang melakukannya dengan sengaja untuk menakut-nakuti lawan bicaranya. Yang ketiga yaitu menyodorkan dilema palsu. Apa itu dilema? Dilema adalah situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara, sama bagusnya atau sama buruknya, sehingga kita sulit untuk memilih. Dan yang terakhir yaitu menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Ada 2 situasi di mana kita melakukan kesalahan ini. Yang pertama itu kita menyatakan sesuatu yang salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya. Yang kedua, kita menyatakan sesuatu yang benar karena belum bisa membuktikan kesalahannya. Seperti itu. Pembahasan yang ketiga yaitu kritis dalam menyikapi berita. Nah, di zaman sekarang ini kita harus kritis dalam menyikapi berita. Karena apa? Kita itu harus hati-hati akan informasi yang menyesatkan. Nah, ada juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar yakin apakah sebuah berita bisa dipercaya atau tidak. Yang pertama itu, periksa reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Tanyakan ke diri sendiri, apakah saya merasakan emosi yang sangat kuat seperti marah, sedih, ataupun jijik? Ketika merasakan emosi yang kuat, kita lebih terdorong bertindak tanpa pikir panjang, termasuk menyebarkan berita sebelum memastikan kebenarannya. Karena itu, kita patut mencurigai berita yang terkesan sengaja membuat kita marah, sedih, ataupun jijik. Nah, yang kedua itu ada sumber berita. Nah, maksud sumber berita ini, siapa sih yang menyebarkan berita itu? Apa kira-kira dia bisa membedakan penulisan berita yang baik dari yang buruk? Apa kira-kira dia mampu memisahkan berita yang benar dari yang palsu? Nah, kita harus tahu sumber berita tersebut. Yang ketiga itu perhatikan judul berita.
Media terpercaya biasanya tidak akan menggunakan tanda baca berlebihan atau kata-kata yang bombastis seperti rahasia terkuak, mukjizat, penemuan menakjubkan. Jadi, jangan berhenti pada judul, namun baca berita itu sampai selesai agar kita dapat menilainya dengan baik. Nah, yang keempat itu, periksa apakah media yang memuatnya itu punya kredibilitas. Nah, waspadai sebuah berita jika kita merasa belum pernah mendengar nama media yang memuatnya. Yang kelima, waspadai waktu penayangan sebuah berita. Selalu cek tanggal terbit atau tayang. Berita atau foto lama bisa ramai kembali di media sosial karena temanya sama dengan isu yang sedang hangat. Yang selanjutnya itu, waspadai kutipan dalam sebuah berita. Jika sebuah berita mengutip narasumber, tanyakan apakah kualifikasi narasumber sesuai dengan topik berita, apakah narasumber memiliki latar belakang yang jelas dan dapat dipercaya. Kadang sebuah berita tidak bisa menyebutkan identitas narasumber untuk melindungi mereka. Poin selanjutnya yaitu periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Kita patut curiga, apa sih penulis betul-betul tahu bahwa berita yang ditulisnya itu benar atau tidak? Dan poin selanjutnya yaitu cermati foto atau gambar yang dipakai oleh sebuah berita. Nah, pembahasan yang keempat yaitu menyikapi artikel hasil penelitian dengan kritis. Nah, kenapa sih artikel hasil penelitian itu perlu disikapi dengan kritis? Karena tidak semua penelitian layak dipercaya. Bisa jadi metodenya itu tidak tepat. Begitu juga dengan artikel sains. Dengan demikian, ada pertanyaan yang harus dijawab sebelum percaya sebuah artikel sains atau penelitian. Yang pertama itu, apakah judul sebuah artikel sains ini terdengar sensasional? Persaingan media untuk berebut pembaca saat ini makin sengit. Agar orang mau membaca, beberapa media berusaha membuat judul artikel mereka seheboh mungkin, walaupun tidak mencerminkan isinya. Nah, yang kedua, apakah peneliti yang disebutkan dalam sebuah artikel sains bisa kita percaya? Nah, ingat pelajaran tentang mengutip tokoh. Sebelum percaya hasil penelitian, kita harus tahu siapa yang melakukan penelitian, dari lembaga mana, dan yang terpenting dari mana data penelitian berasal. Yang ketiga, apakah generalisasi kesimpulannya sudah cukup kuat? Nah, semakin besar ukuran sampel penelitiannya, biasanya semakin besar pula kekuatan generalisasinya. Namun, kita juga harus melihat bagaimana penelitian merekrut orang-orang untuk menjadi sampel penelitiannya. Yang keempat, jika penelitian membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat, apa kita sudah yakin ia bukan sekedar korelasi? Ingat, hanya karena A dan B memiliki korelasi, bukan berarti A menyebabkan B. Kalaupun kesimpulan sebab akibat terdengar masuk akal, kita juga tidak boleh langsung percaya karena masih ada pertanyaan lain. Yang kelima, apakah sebuah penelitian menggunakan kelompok pembanding? Misalnya, kita ingin tahu benarkah metode mengajar menggunakan musik benar-benar bisa membuat siswa pandai matematika? Kita tidak cukup hanya melihat ada tidaknya kenaikan nilai matematika dari kelompok siswa yang diajar dengan metode musik. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kelompok siswa itu naik nilainya. Misalnya, karena mereka cerdas, kebetulan gemar matematika, atau gemar musik. Yang keenam, apakah data dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif? Nah, peneliti tidak boleh melakukan tebang pilih atau hanya memilih data yang mendukung dugaan atau hipotesisnya. Dan yang terakhir, apakah penelitian tersebut banyak dikutip oleh peneliti lain? Nah, ini coba cek berapa kali seorang peneliti atau sebuah makalah dikutip oleh peneliti atau makalah lain lewat Google Scholar. Nah, ada 6 sesat pikir yang sering terjadi. Yang pertama itu hasty generalization atau overgeneralization atau menggeneralisasi sampel skala kecil ke skala besar. Nah, ada juga circular reasoning, yaitu pengambilan keputusan yang berputar-putar. Yang ketiga itu ada slippery slope, atau satu langkah kejadian menimbulkan langkah-langkah lain yang panjang dan efek signifikan dan
kesimpulannya terlalu simplistik. Yang keempat itu ada strawman atau orang-orang yang salah, yaitu yang memutarbalikkan opini lawan sehingga terlihat lemah. Yang kelima ada ad hominem atau ditujukan ke pribadi lawan bicara, bukan argumennya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Dan yang keenam yaitu false dichotomy, yaitu menganggap bahwa segala sesuatu hanya ada dua alternatif pilihan. Pembahasan berikutnya mengenai karakter logical fallacy. Ada 3 karakteristik logical fallacy. Yang pertama itu harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua, harus diterapkan terhadap argumen. Dan yang ketiga, harus memiliki kesan menipu. Contohnya seperti ini. Jangan punya kumis karena yang berkumis mirip Hitler atau diktator fasis. Dan yang kedua itu, contohnya, orang gendut disebut orang kaya dan makmur. Nah, logical fallacy itu sangat penting untuk diterapkan terutama bagi masyarakat negara demokrasi. Sebab jika rakyat sesat berpikir, maka demokrasi kurang baik. Pembahasan berikutnya yaitu stop overthinking. Nah, ada istilah psikologi yaitu sensasi dan juga persepsi. Sensasi itu semua hal yang berasal dari luar dan ditangkap oleh panca indera. Dan persepsi itu adalah proses individu memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi sensoris untuk menciptakan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Nah, ada 3 pola negative thinking. Yang pertama itu serba pukul rata, yang kedua langsung lompat ke kesimpulan, dan yang terakhir ada menyalahkan. Nah, terakhir kita akan sharing mengenai overthinking yang sedang saya alami, yaitu quarter life crisis atau krisis seperempat abad. Nah, saat ini saya itu khawatir akan masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Tetapi yang paling overthinking itu yaitu masalah karir, seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.